Shalom. Hari ini kita akan menyelami salah satu kitab yang paling berpengaruh dalam Perjanjian Baru. Sebuah karya monumental yang lahir dari perjalanan misi yang tak kenal lelah. Dari pergulatan pemikiran yang mendalam, kitab yang menjadi fondasi iman bagi setiap orang yang hari ini mengaku sebagai pengikut Kristus. Kitab Roma. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang membuat kitab Roma ini begitu istimewa? Apakah hanya sekumpulan kata-kata kuno, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa mengubah cara pandang kita? Mari kita mulai penyelaman ini. Penulis kitab Roma, siapakah dia sebenarnya? Apakah dia seorang filsuf Yunani yang bijak, atau seorang ahli hukum Romawi yang pandai? Tidak. Justru ia adalah Paulus. Tapi tunggu dulu. Bukankah Paulus itu yang dulunya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus? Ya, betul sekali. Ia lahir di Tarsus, sebuah kota metropolis Romawi di provinsi Kilkia. Lalu, apakah itu berarti ia tumbuh dalam kemewahan dan kemudahan? Pastinya. Namun, apakah itu yang membentuk dirinya? Ya, mungkin saja. Tapi bukan itu intinya. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang taat, dari suku Benyamin. Apakah itu membuatnya merasa lebih superior? Tentu saja, sebab ia dibesarkan dalam tradisi Farisi yang ketat, dididik di bawah bimbingan Gamaliel, seorang rabi terkemuka di Yerusalem pada waktu itu. Jadi, apakah dia seorang yang berpengetahuan luas tentang hukum Taurat? Ya, pastinya. Lantas, apakah semua itu menjamin kesempurnaan hidupnya? Sama sekali tidak. Ingatlah, Paulus muda adalah seorang penganiaya Kristen. Apa? Penganiaya? Iya, itulah Paulus waktu ia masih muda. Lalu, bagaimana mungkin seorang penganiaya bisa menulis surat yang sepenting ini? Disinilah keajaibannya. Ia berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit dalam peristiwa dramatis di jalan menuju ke Damaskus. Apakah itu hanya sebuah mimpi? Enggak, itu adalah pertemuan yang mengubah segalanya. Dari seorang pembenci Kristen menjadi penyebar Injil bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi, apakah ia menulis surat ini sendirian dengan tangannya sendiri? Mungkin saja sih, tapi nyatanya ia menggunakan bantuan seorang juru tulis yang bernama Tertius. Buktinya ada di Roma 16 ayat 22. Nah, sekarang apakah Tertius hanya menuliskan dikte tanpa berpikir? Rasanya sih nggak begitu ya. Ada kemungkinan ia juga terlibat dalam memahami dan mendiskusikan tema-tema surat ini. Jadi memang demikian. Tapi bukankah ini menunjukkan kolaborasi yang indah dalam penyebaran kebenaran? Tentu saja. Nah, sekarang kita sudah tahu siapa penulisnya. Tapi kapan dan di mana surat ini ditulis? Apakah informasi ini relevan? Sangat relevan. Kitab Roma kemungkinan besar itu ditulis antara tahun 56 hingga 58 Masehi. Saat itu Paulus tinggal di rumah Gaius di Korintus dalam Roma 16 ayat 23. Tapi mengapa Korintus? Bukankah itu kota yang penuh dengan tantangan dan masalah? Ya, justru itu keunikannya. Pada saat itu Paulus sedang dalam perjalanan misi ketiganya. Ia punya rencana besar yaitu pergi mengunjungi Spanyol. Tapi sebelum ke Spanyol, ia berencana untuk singgah dulu di Roma. Untuk apa? Apakah hanya untuk jalan-jalan? Ya enggak lah. Masa seorang Paulus yang sudah selesai dengan dirinya mau cuman ingin jalan-jalan ke kota Roma? Tentu tidak. Ia juga berencana kembali ke Yerusalem untuk membawa sumbangan bagi jemaat miskin. Lalu siapa yang akhirnya membawa surat penting ini ke Roma? Di dalam Roma 16 ayat 1 sampai 2, seorang diaken perempuan bernama Febe yang dikatakan membawa surat ini ke Roma. Tindakan ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam gereja mula-mula. Nah, ada hal yang menarik yang terjadi.
rencana pelayaran Paulus tiba-tiba berubah. Mengapa? Karena ia mengetahui ada rencana untuk membunuh dia. Hah, dibunuh? Iya. Jadi apakah Paulus takut? Tentu saja ada kekhawatiran. Tapi apakah ia menyerah? Nyatanya tidak. Ia memutar rutenya dan memilih jalan darat melalui Makedonia. Bukankah ini menunjukkan ada hikmat dan perlindungan dari Tuhan di tengah bahaya? Tapi pada akhirnya, Paulus sampai juga di Roma, tapi bukan sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai seorang tahanan. Sebuah ironi. Nah, sekarang mari kita bahas latar belakangnya. Mengapa sih Paulus merasa perlu menulis surat yang begitu panjang dan mendalam kepada jemaat di Roma? Apakah jemaat di sana baik-baik saja atau tanpa masalah? Ternyata tidak. Jemaat di Roma itu sangat kompleks. Ada banyak orang Kristen non-Yahudi, tapi juga ada orang-orang Yahudi yang sebelumnya diusir oleh Kaisar Claudius yang kini telah kembali ke Roma. Lalu apa masalahnya? Bukankah itu jadi bagus? Nah, sayangnya itu menimbulkan ketegangan. Sekarang gini deh, coba kita bayangkan. Bagaimana orang Yahudi yang begitu bangga dengan hukum Taurat bertemu dengan orang non-Yahudi yang baru bertobat. Ya pastinya terjadi gesekan demi gesekan karena ada beberapa pandangan yang berbeda tentang hukum Taurat. Nah, beberapa orang merasa lebih superior karena menjalankan hukum Taurat. Apakah itu sebuah sikap yang benar? Tentunya tidak. Apakah Paulus hanya ingin memberi nasihat basa-basi? Ya tentunya juga tidak. Ia sudah berulang kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma, tapi selalu saja terhalang. Bisa kita baca dalam Roma 1 ayat 13 sampai 15 dan Roma 15 ayat 22. Di situ Paulus menegaskan kerinduan yang sungguh untuk mengunjungi mereka. Jadi apakah ini hanya sebuah surat perkenalan? Sama sekali tidak. Ini adalah surat yang penuh dengan kerinduan dan tujuan teologis yang mendalam. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana Paulus menulis surat ini. Apakah dia hanya menuliskan pikirannya secara acak? Tentu saja tidak lah. Ia menggunakan gaya diatribe. Apa itu diatribe? Apakah itu semacam perdebatan? Sedikit mirip sih. Ini adalah gaya bahasa yang seolah-olah menghadirkan dialog dengan lawan bicara imajiner. Seringkali melibatkan pertanyaan dan jawaban yang retoris. Lalu, apa tujuannya? Tujuan Paulus menggunakan gaya bahasa ini adalah untuk mengajak para pembaca kitab Roma berpikir kritis dan terlibat dalam argumen yang disampaikan. Paulus yang memiliki latar belakang Yahudi, tapi juga terpapar dengan budaya Yunani dan Romawi, mengadopsi gaya ini dari tradisi Stoik. Apakah itu berarti ia menjiplak? Ya enggak. Ia menggunakannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui diatribe, Paulus menguraikan ajaran teologisnya dengan jelas. Mengapa jadi begitu penting gaya bahasa ini? Karena ini membuat jemaat merenungkan ajaran tersebut secara mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Apakah Paulus takut menghadapi keberatan-keberatan? Sama sekali tidak. Justru Paulus mengantisipasi penolakan dan menjawab pertanyaan yang mungkin akan muncul dengan gaya bahasa ini. Kita bisa melihatnya dalam Roma 3 ayat 1 sampai 9. Dalam ayat ini dikatakan, apa sih keuntungan menjadi orang Yahudi? Lalu, apakah Paulus membiarkan pertanyaan itu menjadi menggantung? Tidak. Ia langsung menjawabnya, menggarisbawahi keunggulan memiliki wahyu Allah. Nah, bukankah itu dialog yang dinamis? Lain lagi di Roma 11 ayat 17 sampai 24. Paulus menggunakan ilustrasi cabang pohon zaitun. Dikatakan, apakah kamu merasa lebih tinggi dari cabang yang dipatahkan? Nah, pertanyaan retoris ini adalah sebuah teguran keras bagi kesombongan. Apakah Anda berani merasa lebih tinggi?
Di Roma 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, apakah kamu yang menghakimi orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama? Nah, ini adalah sebuah tamparan bagi kemunafikan. Apakah Anda bisa lolos dari hukuman Allah hanya karena merasa lebih baik? Di Roma 6 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan, jika anugerah Allah itu melimpah, di mana dosa bertambah, apakah kita harus berbuat dosa supaya anugerah menjadi semakin banyak? Lalu apa jawaban Paulus? Sekali-kali tidak. Apakah dia menambahkan pemikiran keliru ini hidup? Tentu tidak. Nah, melalui contoh-contoh ini, jelas bahwa gaya diatrab yang dipakai Paulus memungkinkan dirinya terlibat langsung dengan para pembaca kitab Roma, memprovokasi pemikiran kritis dan menyampaikan ajaran teologis dengan cara yang relevan dan mendidik. Nah, bukankah ini adalah cara yang cerdas untuk mengajar? Lalu, isi dan tujuan penulisan kitab Roma, apa sih intinya? Kita sudah bicara tentang penulis, waktu dan tempat penulisan, serta gaya bahasa. Nah, sekarang apa sebenarnya isi dari kitab Roma ini? Apakah hanya sebuah kumpulan cerita? Enggak. Ini adalah tentang doktrin. Lalu, apakah kita bisa membaginya? Ya, kalau harus dibagi, mungkin bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan manusia akan pembenaran, yaitu dalam Roma 1 ayat 18 sampai Roma 3 ayat 20. Apakah kita semua berdosa? Iya. Yang kedua adalah penyediaan pembenaran dalam Roma 3 ayat 21 sampai Roma 8 ayat 39, yaitu tentang bagaimana kita dibenarkan. Yang ketiga, yaitu tentang pembenaran itu sendiri dalam Roma 9 ayat 1 sampai Roma 11 ayat 36. Tentang apakah Allah menolak Israel. Nah, pembagian yang keempat adalah hasil dari pembenaran itu sendiri, yaitu dalam Roma 12 ayat 1 sampai Roma 15 ayat 13. Tentang bagaimana orang percaya harus hidup. Kitab Roma ini adalah surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, sekaligus paling praktis, dan paling berpengaruh. Apakah ini sebuah kebetulan? Mungkin karena alasan inilah surat ini diletakkan di depan ke-13 suratnya yang lain. Jadi apa sih sebenarnya tujuannya? Apakah hanya sekedar memberi kabar? Tidak. Tujuan Paulus menulis surat Roma ini adalah yang pertama, untuk menyampaikan pemahaman teologi Kristen. Apakah keselamatan diperoleh melalui hukum Taurat? Tentunya tidak, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus, baik untuk Yahudi maupun untuk non-Yahudi. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Itu artinya keselamatan bersifat universal. Ya tentu saja. Yang kedua tujuannya adalah untuk menguatkan jemaat di Roma. Apakah Paulus hanya ingin mereka pintar secara teologi? Tentunya tidak. Paulus ingin mereka saling terhibur dalam iman. Roma 1 ayat 11 sampai 12. Tujuan ketiga, menyatukan jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Ingat ketegangan yang terjadi tadi. Paulus ingin mengatasinya. Apakah keselamatan hanya untuk kelompok tertentu? Jawabannya tentu tidak. Tapi keselamatan itu tersedia bagi semua orang tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya. Roma 9 sampai Roma 11. Tujuan keempat, membela orang Kristen Yahudi. Apakah hukum Taurat tidak berguna? Enggak juga. Paulus menjelaskan fungsinya dalam rencana keselamatan Allah. Tujuan kelima, persiapan untuk kunjungan Paulus ke Roma. Apakah Paulus hanya datang tanpa pemberitahuan? Tentunya tidak. Dia ingin mendapatkan dukungan untuk misinya ke Spanyol. Roma 15 ayat 23 sampai 24. Oke, kalau tadi kita sudah bahas isi dan tujuan penulisan kitab Roma, sekarang kita bahas tema utama kitab Roma. Apa sih pesan intinya? Nah,
Pernahkah Anda merasa bahwa kitab Roma ini terlalu rumit? Nah, jangan khawatir. Jika kita melihat konteks sejarahnya, surat ini ditulis di masa awal kekristenan yang berusaha membedakan diri dari Yudaisme. Apakah hal itu mudah untuk dilakukan? Tentunya tidak. Baik orang Kristen Yahudi maupun non-Yahudi, keduanya menghadapi tantangan untuk memahami cara hidup yang sesuai dengan iman mereka. Jadi apa tujuan utama Paulus? Tujuannya adalah untuk menjembatani perpecahan, menciptakan persatuan dalam iman Kristen. Nah, Roma sebagai pusat kekaisaran Romawi memiliki pengaruh budaya dan simbolik yang besar. Apakah Paulus menulis surat ini hanya untuk jemaat Roma saja? Tidak. Ia ingin memberikan dasar teologis yang bisa menjadi model bagi komunitas Kristen lainnya di seluruh Mediterania pada saat itu. Lalu apa tema utamanya? Apakah hanya tentang dosa dan hukuman? Tentu tidak. Ini tentang keselamatan yang bersifat universal, menekankan bahwa tidak seorang pun dapat mencapai kebenaran hanya melalui kepatuhan kepada hukum Yahudi. Lalu bagaimana caranya? Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi apakah tema utama surat Roma hanya tentang dosa? Ya tentu tidak. Ini tentang penyampaian Injil sebagai kebenaran Allah yang menyelamatkan. Bukankah ini luar biasa? Nah, sekarang kita ingin tahu keunikan apa yang membuat kitab Roma ini berbeda dari yang lain. Apakah ia hanya sebuah surat biasa? Sama sekali tidak. Ini adalah surat teologis yang paling sistematis dan mendalam dalam Perjanjian Baru. Beberapa ciri khas utama dari kitab Roma yaitu yang pertama, penggunaan gaya bahasa diatribe atau yang bisa diartikan gaya bahasa tanya jawab untuk menjelaskan konsep-konsep teologis. Nah, apakah Anda merasakannya sepanjang video ini? Nah, itulah gaya diatribe. Yang kedua, penyebutan kebenaran Allah sebagai inti dari Injil yang disampaikan. Apakah ini hanya kebenaran yang bersifat pribadi? Tidak. Yang ketiga, fokus pada perubahan hidup yang dihasilkan oleh iman kepada Kristus yang berdampak pada aspek-aspek sosial, sipil, moral dalam kehidupan sehari-hari. Apakah iman hanya di dalam hati? Tentunya tidak. Ia harus terlihat dalam tindakan orang percaya. Sekarang sebagai penutup, setelah semua dialog dan pertanyaan ini, apa sih manfaatnya kita mempelajari kitab Roma? Apakah kitab Roma ini hanya untuk para teolog? Tentunya tidak. Kitab ini adalah salah satu tulisan paling penting dalam Perjanjian Baru, menyajikan ajaran-ajaran dasar yang membentuk pemahaman Kristen tentang iman, keselamatan, dan hubungan antara Allah dan manusia. Lalu, apakah hanya itu saja? Tidak. Ia juga mengandung prinsip-prinsip moral yang relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Dengan mempelajari kitab ini, apakah kita bisa memahami bagaimana kasih karunia Allah bekerja dalam hidup manusia? Pastinya. Lalu apakah setiap orang dapat berhubungan dengannya melalui iman kepada Yesus Kristus? Tentu saja. Melalui kitab Roma ini, kita juga diajar mengenai pentingnya hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dan dalam pengorbanan. Apakah kitab Roma sifatnya selfish atau narsis? Tentunya tidak. Kitab Roma justru menekankan pentingnya persatuan di antara orang-orang percaya. Dalam dunia yang sering terpecah belah, apakah ajaran ini masih relevan? Sangat relevan sekali. Kitab Roma mengingatkan kita akan pentingnya saling mendukung dan membangun komunitas yang harmonis. Mempelajari kitab Roma akan membantu kita untuk lebih memahami peran kita dalam tubuh Kristus dan kontribusi kita untuk kebaikan bersama. Apakah kita siap untuk itu? Melalui pemahaman yang lebih baik tentang ajaran-ajaran di dalam kitab Roma, kita dapat memperkuat iman kita,
menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun komunitas yang lebih baik. Jadi, pertanyaan terakhir saya untuk kita semua, apakah kita akan terus menggali dan merenungkan kitab Roma sebagai sumber informasi dan pedoman hidup? Saya harap kita semua tetap melakukannya. Sampai berjumpa kembali dalam sesi-sesi kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.